sama-sama kita dengarkan kalimat tasyakur atau sambutan yang akan disampaikan oleh perwakilan sahibul bait yang pada kesempatan malam hari ini akan disampaikan oleh akhirul kiram Bapak Ustadz Dede Ibrahim SHI SQ. Kepada beliau wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli sadaqallahul azim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala Imam Ali man kana yawmu khairan min amsihi fa huwa rabihun. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadratil mukarramun wal muhtaramun, khususnya para guru-guru kita, para habibana, terkhusus guru kita, pimpinan majelis taklim kita Kiai Haji Ahmad Jailani beserta jamaah yang kemudian kita hormati guru kita bersama Kiai Haji Mahmud Murad, juga guru kita Al-Habib Ali, Al-Habib Fikri, serta Al-Habib Fauzi, serta para asatid dan orang tua serta para tokoh masyarakat yang lainnya yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya, insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada hadirin sekalian. Yang pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam yang penuh dengan barakah ini, di malam mustajabah ini. Salah satu malam yang mustajabah adalah di malam Jumat. Kita bisa berkumpul di kediaman orang tua kami, Bapak Haji Abdul Somad ataupun Ibunda Hajah Mardiana, yang mudah-mudahan berkumpulnya kita pada malam hari ini memberikan kebaikan buat kita semua, baik untuk kami, keluarga besar kami, ataupun untuk para jamaah hadirin sekalian yang hadir ke tempat ini dengan bersilaturahmi. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sanjungkan keharibaan junjungan alam kepada Sayyidil Wujud Abdul Likulli Mawjud, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita termasuk menjadi kelompok orang beruntung yang berhak mendapat syafaatul uzmah beliau, dan harapan kita semua mudah-mudahan kelak ketika kita kembali kepada Allah, kita semua bisa berjumpa, berkumpul memandang wajah beliau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang kita cintai di alam dunia ini, amin ya rabbal alamin. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya ke kediaman orang tua kami ini. Sudah meluangkan waktu, sudah meluangkan tenaga, juga meluangkan berbagai macam kesempatan yang harusnya mungkin dilakukan untuk menghadiri majelis ini. Jadi kami ucapkan ribuan terima kasih. Mudah-mudahan langkah Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah dari rumah ke tempat ini dicatat oleh Allah sebagai amalan soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita menjadi pahala buat kita, menjadi penggugur atas dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan juga dengan wasilah silaturahim Allah berkahi rezeki kita, Allah berkahi umur kita semua. Yang kedua, kami mohon maaf bila banyak kekurangan di sana sini. Mungkin tempat, jamuan, makanan ataupun penyambutan kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya jika banyak kekurangan dan kesalahan. Dan juga yang ketiga, kami mohon doanya dengan wasilah Maulidun Nabi pada malam hari ini. Kami mohon doanya mudah-mudahan keluarga kami diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dimudahkan segala urusan kami, baik urusan dunia kelak lebih urusan akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Juga kami mohon doa, mudah-mudahan orang tua kami Bapak Haji Abdul Somad beserta ibunda diberikan sehat afiat, diberikan panjang umur, dijadikan orang tua istiqomah bisa membimbing kami untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, tidak panjang kalam pengen sampaikan. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan kami mohon maaf serta kami mohon doa dari sekalian. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita niatkan dari melangkah awal kita dari rumah sampai ke tempat ini sampai kembali lagi nanti ke rumah, semata-mata kita hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, birridul inayah, afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasyakkur yang disampaikan oleh perwakilan Sahibul Bait. Meningkat kepada acara selanjutnya. Mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Cecep Syekhul Alam Sarjana Agama. Kepada beliau fa ilaihi falyatafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا
ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita semua mendapat pahala dan ganjaran Allah Subhanahu wa taala atas lantunan bacaan ayat suci Al-Qur'an yang baru saja kita dengarkan. Hadirin jamaah Maulid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meningkat kepada acara selanjutnya. Mari sama-sama kita dengarkan Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita. Yang pertama insyaallah akan disampaikan oleh Al-Habib Zainal Abidin. Kepada beliau fa ilaihi falyatafaddal. بشرى إجابتي والقبول من المولى بواسطة الرسول دعا داعي العناية فاستجبتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل وصلتم فاجتمعتم واتصلتم فكان الوصل فائدة الوصول نزلتم في مجالسنا فزادت بكم شرفا تضاعفا بالنزول ألا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم فيا أيها الضيوف الرسول سألت الله يكرمكم جميعا وكل الوافدين بكل سول
أحييكم تحية إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أكرمنا بسيدنا محمد. الحمد لله الذي أقام ذكرنا بسيدنا محمد. الحمد لله الذي أنعم علينا نعمة الإسلام والإيمان بسيدنا محمد. الحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة سيدنا محمد. ثم الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في مسكن الحاج عبد الصمد ببركة سيدنا محمد. اللهم فصل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه النور. عما بعد. Pertama-tama yang sama kita muliakan segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatizah, para tokoh masyarakat, muslimin muslimat yang insyaallah kesemuanya kita selalu diberikan kemuliaan oleh Allah secara zahir dan batin, baik di dunia, di barzah sampai akhirat. Teristimewa kepada Al-Mukarram Ayahanda Kiai Haji Al-Mukarram Kiai Haji Ma'mur Murad mata'anallahi betul hayatih, dan insyaallah para alim ulama yang belum bisa saya sebutkan satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa ihtiram kami, dan mudah-mudahan para ulama kita senantiasa diberikan keberkahan, sehat, afiat, panjang umur, amin. Dan juga terkhusus teristimewa kepada sahibul bait Haji Abdul Samad beserta keluarga besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kucuran keberkahan dan mudah-mudahan sehat, afiat, panjang umur, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kita yang hadir dalam rangka untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bersyukur kepada Allah. Malam hari ini Allah berikan kesempatan yang indah guna untuk meluapkan kecintaan dan kerinduan kita kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan tanda sedikit cinta kita malam hari ini kepada Nabi Muhammad dicatat oleh Allah menjadi para ahli muhibbin bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sehingga insyaallah tidaklah kita kembali ke rumah kita masing-masing, Allah ampunkan segala dosa kita, Allah angkat penyakit kita, Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita, Allah selamatkan kehidupan kita, Allah jadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah, dan tentunya anak-anak kita dijadikan anak-anak soleh solehat, dan insyaallah kita kumpul bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia sampai akhirat insyaallah, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah pembicaraan yang paling indah, pembicaraan yang paling membawa manfaat buat kehidupan kita sampai akhirat. Karena tidak ada obat yang paling mujarab kecuali orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad, baik secara lisan, perilaku, kehidupan. Kalau semua kita mengadopsi dari Nabi Muhammad, maka insyaallah kita akan menjadi orang-orang yang diberkahi dalam kehidupan kita. Tidak ada orang di dunia ini yang hidup sengsara karena dekat dengan Nabi Muhammad. Tidak ada orang di dunia ini yang justru sakit, yang justru melarat, yang justru tambah rusak kehidupannya sebab dia dekat dengan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad adalah kekasih Allah. Dunia ini diciptakan sebab Nabi Muhammad. Sampai-sampai Imam Abdurrahman Ad-Dibai radhiyallahu anhu, beliau mengatakan di dalam syair Maulid tibanya,
Al-kaunu isyaratun wa antal maksud. Alam semesta ini hanya simbol saja hadirin. Wa antal maksud. Tujuannya engkau ya Nabi Muhammad. Dan kita beruntung kita diciptakan jadi umatnya Nabi Muhammad. Karena dulu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke alam dunia, manusia divonis oleh Allah. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Semua dulu umat sesat-sesatnya nyata. Umat Nabi Musa kebanyakan doyan dukun. Umat Nabi ini begitu dan begini. Yang kesimpulannya semua dalam kesesatan. Tapi setelah ada Nabi Muhammad, kita dicap oleh Allah kuntum khairu ummah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi ni'matul kubra. Ini nikmat yang tidak bisa dibayar hadirin. Terkhusus ini hari dan ini bulan dan insyaallah selamanya. Tidak kembali kita dari acara yang mulia ini, kita mendapatkan curahan rahmat dari Allah sehingga kita mampu menghidupkan mahabbah, cinta di dalam hati kita, keluarga kita, masyarakat kita kembali menjadikan Nabi Muhammad qudwah kita. Karena kalau kita mampu menjadikan Nabi Muhammad qudwah, maka pastikan diri kita, kehidupan kita akan bahagia selama-lamanya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada zati diri Nabi Muhammad suri tauladan yang agung. Namun hebatnya kita susah untuk mencontoh Nabi Muhammad. Padahal semua aspek kehidupan sudah diwariskan oleh Nabi Muhammad. Mau rumah tangga sukses, contoh rumah tangga Nabi Muhammad. Mau dagang sukses, contoh dagang Nabi Muhammad. Mau bersosialisasi sukses, contoh bagaimana muamalah Nabi Muhammad. Tidak ada kehidupan yang tidak diwariskan oleh Nabi Muhammad. Semua berpulang kepada Nabi Muhammad. Sampai-sampai Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan wa ma fil bariyati mahmud illa wa huwa mutlaqan an zainil wujud. Semua yang kita lihat di dunia ini, ada yang tawadu, merendah, hatinya lembut, ada yang orangnya alim, ada yang begini. Semua kebaikan dan kebajikan yang kita saksikan di dunia ini, kulakannya sumbernya dari Nabi Muhammad. Maka beruntung kita jadi umat Nabi Muhammad. Beruntung kita ini malam kita dikumpulkan oleh Allah untuk membaca selawat sama-sama, untuk berdoa sama-sama biwasilatul a'zam, dengan wasilah yang paling hebat, yaitu wasilahnya kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka satu sama lain saling berdebat. Ada yang mengatakan, ente tahu nggak siapa nabi yang paling mulia? Yang satu bilang Nabi Adam paling mulia, karena Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Kata sahabat yang lain, enggak, bukan Nabi Adam, yang mulia Nabi Ibrahim, karena laqabnya Khalilullah. Kata yang satu, enggak, salah ente, yang mulia itu Nabi Isa, karena Nabi Isa bisa ngidupin orang mati. Berdebat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar perdebatan tersebut. Nabi Muhammad keluar, enggak diomelin sama Nabi Muhammad. Antum benar semua. Dikitu sama Nabi Muhammad. Kalau kita kan kagak, kita salah, ente yang benar, gua yang mulia. Begitu tuh kalau kita. Nabi Muhammad enggak begitu. Antum kullukum shadaqtum. Kalian semua yang kalian katakan benar. Ala wa ana habiballah wala fakhr. Tapi ketahuilah, aku kekasihnya Allah Subhanahu. Coba bayangkan, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadi kita katakan alam semesta ini diciptakan semua dari cahaya nurnya Nabi Muhammad. Kita mendapatkan nisbah umat Nabi Muhammad. Semua yang nempel kepada Nabi Muhammad menjadi mulia.
lihat kertas yang tidak ada artinya, kita cium-ciumin itu kertas. Kalau itu kertas nempel di Al-Quranul Karim, kalau itu kagak nempel di Al-Quranul Karim itu kertas, nggak bakalan kita cium itu kertas. Kadang-kadang kita nyium Al-Quran, bolak-balik kita cium Al-Quran, kadang kita taruh di kepala kita. Bukan karena kertasnya, namun kertasnya nempel kepada Al-Quranul Karim. Begitu juga orang kalau ada hubungan khusus dengan Nabi Muhammad, baik secara batin maupun secara darah maupun secara ilmu, semua ngikutin ilmunya Nabi Muhammad, ngikutin sunnahnya Nabi Muhammad, semua bacaan salawat Nabi Muhammad, maka orang tersebut menjadi mulia. Sebagaimana kita menyaksikan, hadirin yang dirahmati Allah, orang kalau jauh dari Nabi Muhammad, maka orang tersebut sengsara hidupnya. Orang tersebut seakan-akan tidak tahu arah akan pergi kemana. Tapi kalau kita dekat dengan Nabi Muhammad, langkah kita pasti, hidup kita tentram, hati batin tenang, rumah tangga damai, pekerjaan berkah, karena kita menjalankan sunnahnya Nabi Muhammad. Inilah tujuan maulid diadakan. Tujuan maulid diadakan agar kita pulang berbenah diri. Berbenah diri. Jangan cuma dengerin, pulang kagak ada yang kita ambil. Dengerin dan dengerin, pulang no kagak, nih kagak. Kiai ini ngomong, Habib ini ngomong, satu kagak yang diamali. Ayo kita kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, "Masyi kama majmal maulid yujallil qulub." Enggak ada perkumpulan yang paling dahsyat, yang paling hebat, baik perkumpulan politik, perkumpulan olahraga, perkumpulan apapun di dunia ini, yang dapat mengangkat musibah kecuali perkumpulan yang di situ dibacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca salawat ini tadi same-same, baca munajah sama-sama. Rabbi faghfirli dhunubi bi barakatil hadi Muhammad. Ya Allah, ya Allah ampunkan dosa saya ya Allah, berkat kanjeng Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad itu ngomong begini, wallahi inni la'arifu hajara bimakkah kana yusallim alayya qabla du'ath. Dulu kalau saya lewat di Mekah, ada satu batu, itu batu kalau saya lewat selalu mengucapkan salam kepada saya. Masya Allah. Salah satu mukjizat Nabi Muhammad, beliau bisa mendengar bahasa hewan, bisa mendengar bahasa alam semesta. Itu batu kalau dilewati oleh Rasulullah, itu batu mengucapkan salam, assalamu alayka ya Rasulullah. Tiba-tiba Nabi Muhammad setelah diutus menjadi Rasul, beliau mengatakan begini kepada sahabatnya, wa inni la'ariful an. Sampai gini hari, kalau saya lewat Mekah, persis depan batu itu, saya masih tahu batu yang mana yang kenalkan saya, yang baca salam kepada saya. Lah kalau batu saja baca salawat nggak dilupain sama Nabi Muhammad, bagaimana kita umatnya yang punya iman kepada Nabi Muhammad? Bagaimana kita yang punya kerinduan dan cinta kepada Nabi Muhammad? Hasya wa kalla, mustahil kita dilupakan oleh Rasulullah SAW. Baca salawat yang banyak, jangan pelit-pelit. Karena tanda standar orang cinta sama Nabi Muhammad, gemar baca salawat. Itu tanda standar. Bahkan itu tanda orang beriman. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu. Berarti yang bisa baca salawat hanya orang-orang yang beriman. Lah panggilannya ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kalau kita baca salawatnya gampang, insya Allah kita orang beriman. Tapi kalau kudu diingetin, lah berarti ada yang rusak di hati kita. Berarti ada yang rusak di diri kita. Iman kita somplak, iman kita oblak, iman kita udah kagak bener. Tapi orang kalau dikit-dikit baca salawat, minimal mau sebanyak-banyak dah. Yang penting istiqomah. Sehari 20 aja. Tapi istiqomah. Ada a'zam wa abrak. Ini mulia dan berkah.
al-istiqomah khair min alfi karamah. Karena keistiqomahan di jalan Allah itu bisa lebih mulia daripada 1000 keramat yang Allah akan berikan kepada kita. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat sosok Nabi Muhammad, mengenali sosok Nabi Muhammad, nggak usah banyak-banyak. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad itu terkenal dengan 2 hal. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasratul bashushah atau kasratul tabassumah. Nabi Muhammad itu paling banyaknya senyum, paling murah senyum. Ketemu orang senyum, nggak pelit. Ada orang cemberut mulu, berarti di hatinya tuh ada kibir, ada hasud, ada syirik. Wah, penyakit hati banyak itu. Karena kata ulama, orang yang cemberut mulu itu menggambarkan batinnya bagaimana rusak. Tapi orang kalau murah senyum sama orang, itu hatinya baik, banyak kebaikan di dalam hatinya. Al-dhahir yadullu 'alal batin. Yang tampak itu mempresentasikan isi batinnya. Maka kita jangan pelit-pelit senyum. Nabi Muhammad itu nggak pernah cemberut, senyum sama orang. Sampai-sampai sahabat-sahabat itu ngaku satu sama lain, ane orang paling dekat sama Rasulullah, ane orang paling akrab sama Rasulullah, Rasulullah paling sayang sama ane. Karena semua Rasulullah kalau ketemu orang baik, mau orang kaya, mau orang miskin, baik sama orang, muamalahnya sama, nggak dibeda-bedain, senyum mulu. Sampai sahabat merasa dirinya paling akrab dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai dalam satu riwayat pernah Nabi Muhammad sesekali doang cemberut, ditegur langsung sama Allah. Sekali cemberut ditegur sama Allah. Pernah Nabi Muhammad SAW lagi, kalau bahasa kita ini lagi dakwah, lagi ngedakwahin orang kafir Quraisy, lagi enak-enaknya ngedakwahin, ngajak bicara orang kafir Quraisy. Tiba-tiba ada namanya, kalau tidak salah Muhammad bin Maktum, nyelak Abdullah bin Maktum, nyelak Nabi. Ya Rasulullah, ya Muhammad, kata Nabi Muhammad, sebentar, aneh lagi ngomong. Nabi Muhammad lagi dakwah diselak, lagi enak-enak ngomong, dia ngomong lagi nih, Abdullah bin Maktum, ya Muhammad, sebentar, saya lagi ngomong, jangan dipotong. Karena hitungannya Nabi Muhammad nih, kalau orang kafir Quraisy kena nih, ini yang masuk Islam ribuan ini. Nabi Muhammad pegel kali ya, kalau bahasa kita nih. Kalau bahasa kita tuh pegel kali ya, udah dibilangin jangan tar dulu, saya lagi ngomong, jangan nyelak. Dia nyelak lagi. Abasa wa tawalla. Itu ada suratnya di dalam Al-Qur'an. Surat Abasa, mungkin suatu Al-Qur'an turun buat kita semua kali ini. Cemberut semua kita. Nabi Muhammad SAW sekali seumur hidup, itu pun nggak salah sebenarnya, ditegur sama Allah, abasa wa tawalla. Tuh, Nabi Muhammad nggak demen ngeremehin orang. Nabi Muhammad tuh paling kesel ngeliat orang ngeremehin orang. Maka kita kalau cinta sama Nabi Muhammad, ayo kita contoh mana yang kita bisa kerjakan, kita kerjakan. Mulai apa yang kita mampu, kita lakukan. Itulah bukti ada mujahadah, ada betul-betul pembuktian ingin memperbaiki diri dengan karena Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mau sampai mengatakan apa? Bihasbi mri'in minasyar an yahgira akhuhu muslim. Cukup itu orang dikatakan bejat kalau dia dikit-dikit ngeremehin orang, dikit-dikit ngentengin orang. Lah, gua tahu sih dia kecilnya. Ya, dia mah dulu sekarang udah sok-sokan jadi ustaz, jadi kiai. Gua tahu dia radhiyallahu anhu. Ini Abu Dar lagi berantem kali ya sama sahabat namanya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah tahu kan kulitnya warna apa? Iya, jangan kencang, gak enak sama yang lain. Warna apa? Yang kencang ngomongnya. Ini Abu Dar radhiyallahu an tiba-tiba manggil Bilal dengan sebutan ya Ibn Sauda. Orang negro, digituin. Orang negro. Ini sahabat yang lain dengar. Disampaikan kepada Rasul, dilaporkan, ya Rasulullah, itu Abu Dar ngomong yang gak bagus tuh sama Bilal bin Rabah. Yang benar ngomong apaan? Manggil si Bilal orang negro. Panggil Abu Dar. Dipanggil tuh Abu Dar sama Nabi Muhammad. Sampai depan Rasul, iya Rasulullah, apa betul Anda manggil Bilal bin Rabah dengan panggilan orang negro? Betul ya Rasulullah. Ditunjuk dadanya Abu Dar sama Rasulullah SAW. Ditunjuk sampai di fikam ru'un minal jahiliyah. Ente ini masih ada sifat-sifat orang jahiliyah ternyata. Nangis Abu Dar, kejar-kejar nangis. Dikituin namanya Nabi. Wah,
kelimpungan lari ke rumahnya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, kalau bahasa kita, Bang Bilal, maafin Bang Bilal, saya nyesel, saya ngatakan nggak baik sama situ. Apa kata Bilal? Bilal didikan Nabi Muhammad. Bilal bin Rabah tarabba min yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tarabba min madrasah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bilal didikan Rasulullah. Kata Bilal, ya Abu Dar, belum ente minta maaf, udah anda maafin. Belum ente minta, udah saya maafkan. Enggak, Bilal nggak bisa. Maafkan gampang, tapi ini penyakit tolong bantu hilangkan. Gimana caranya, kata Bilal? Gimana caranya, anda nggak ngerti? Gampang, tolong ente bantu saya. Itu Abu Dar tidur di tanah. Tidur di tanah, dia tempelkan pipinya. Kemudian Bilal, tolong injek pipi saya yang satu, agar hilang nih penyakit sombong di hati saya. Karena Abu Dar merasa kastanya lebih mulia daripada kastanya Bilal bin Rabah. Nah, itulah Nabi Muhammad. Yang pertama, Nabi Muhammad kasratul basusa, murah senyum. Senyum kita, makanya sunnah kalau naik kendaraan tuh, dulu naik onta, sekarang naik motor, kadang naik mobil. Sunnah baca doa safar sambil senyum. Baru tahu ya? Ayo ngaku. Baca doa safar sambil senyum. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau baca doa safar, Allahu Akbar, subhanallazi sakharna hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, sunnah sambil senyum. Kamu kata orang ini orang gila ya, banyak senyum sendiri ya. Lah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah ditegur sama sahabat yang lain. Naik onta Sayyidina Ali, dia senyum. Kata sahabat, wahai Ali bin Abi Thalib, ente senyum-senyum sendirian sama siapa? Enggak. Itu jangan salah. Aneh senyum, aneh ngikutin Nabi Muhammad, setiap naik kendaraan baca doa senyum. Makanya kita harus murah senyum sama orang, ya, baik sama orang. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam linul fil kalam, ngomong itu lembut, jangan kasar-kasar, jangan ketus-ketus sama orang. Kadang-kadang ngomong ketus bangga banget. Dia kata tuh langsung diam, nggak bisa ngomong tuh dia. Bangga. Nah, Nabi Muhammad tuh nggak demen. Lihat contoh nyata ini. Nabi Muhammad seumur hidup lidahnya bersih, mulutnya nadhif, bersih. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Mulutnya itu nggak pernah ngomong yang kotor, nggak pernah nyakitin hati orang, nggak pernah nyinggung perasaan orang. Sampai-sampai Nabi Muhammad pernah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana hukumnya orang yang kumpul suami istri? Paham ya? Paham ya? Bagaimana kumpul suami istri, hukumnya bagaimana? Lihat, Nabi Muhammad nggak pernah nyebut maaf kemaluan. Nabi Muhammad bilang apa? Idza taqal khitanan fawajabal ghusl. Kalau ketemu dua alat khitan tuh, halus bahasa. Kalau ketemu dua alat khitan maka wajib mandi. Kalau kita gimana Ustaz hukumnya? Kalau di duaan masuk. Kalau kita kan jeblak aja tuh. Nabi Muhammad nggak pernah ngeluarin kata-kata yang vulgar, kotor, apalagi nyakitin orang. Sampai-sampai Nabi Muhammad bilang, ma buistu la'anan wala sababa. Aku diutus ke muka bumi bukan untuk nyaci maki orang atau ngelaknat orang. Nah, kita contoh Nabi Muhammad SAW. Nah, mudah-mudahan kita semua yang hadir diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kemudahan untuk mampu mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad, untuk mampu menghidupkan sunnah akhlak Nabi Muhammad dalam diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Ya Rabb, mudah-mudahan semua perkumpulan ini perkumpulan yang dirahmati oleh Allah, perkumpulan yang mendapatkan nadrah dari Allah, perkumpulan yang menjadikan dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah kita keluar dari rumah yang penuh keberkahan ini melainkan Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah kabulkan hajat dunia akhirat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Assalatu wassalam ala rasulillah syafi'il ummah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi alladhina fazu bittuqa wal karamah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil alim.
Al-Mukarramun, para habaib, para satidah, bil khusus guru kita yang baru saja menyampaikan mau'izatul hasanah, Al-Habib Aziz dan Abidin, kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, ilmunya bermanfaat. Sahibul Bait Bapak Haji Abdul Somad dan keluarga besarnya yang sama kita hormati. Jam menunjukkan jam 11. Menurut tradisi Ustadz Jailani, jam 11 tutup. Tutup apa jangan? Tutup apa doa? Doa apa tutup? Doa. Alhamdulillah. Sedikit aja nambahin. 5 menit aja. Boleh ya? Tadi Rasulullah diceritakan oleh guru kita, wajahnya murah senyum. Kata Nabi ada 4 golongan tanda-tanda penghuni surga. Yang pertama wajhun malih, orang yang murah senyum. Kalau ibu pengen masuk surga, senyum aja. Mau di mana kayak ada orang senyum, nggak ada orang, insya Allah masuk. Saya yakin orang yang begitu pasti masuk surga. Kenapa? Orang gila. Ada orang senyum, nggak ada orang senyum, apa namanya? Orang wajah murah senyum ini susah bu, nggak bisa dibikin-bikin. Biar duitnya banyak, kalau orang memang dasarnya karakternya suka cemberut, susah untuk senyum. Kalau yang banyak duit aja susah senyum, apalagi nah paham ya bu. Jadi kalau pengen masuk surga murah senyum, tegur sapa sama orang lain, itu yang pertama, singkat aja. Yang kedua qaulun sahih, omongannya jujur, nggak bohong melulu. Kalau pengen masuk surga jangan suka bohong. Sebab salah satu hadis Rasulullah mengatakan termasuk dosa-dosa yang besar itu qauluzur, orang suka bohong. Kalau orang suka bohong, dia bangga tuh orang berhasil dia bohongin, dia bakal niat untuk yang kedua kali bohongin orang lain. Jadi selamanya hidup dipenuhi dengan dusta. Sehingga ada lagu yang judulnya jangan ada dusta. Bukan main, hafal udah semua. Jadi hidup kalau banyak bohong gak enak. Hati kita sumpah sama orang, curiga aja. Kenapa? Sebab orang tadi pernah dibohongin. Dan kalau orang suka bohong, hidupnya gak bakal barokah. Ada orang dagang, dia bohong. Ada orang dagang, dia nawar umpama 10.000, padahal modalnya 7.500. Orang nanya, berapa duit bang? 10.000. Ditawar 8.000 ya, boleh nggak? Oh maaf, belum ada untungnya. Kira-kira bohong nggak? Bohong. Tapi dikarenakan dia biasa bohong, perbuatan itu terus diulang-ulang lagi, sampai-sampai dia sumpah, demi Allah belum dapat beliannya, padahal baru dapat 500. Itu kalau orang suka bohong. Nauzubillah. Saya sering melihat orang-orang yang suka bohong. Dia bikin sengsara, dia kubur dirinya di mata masyarakat, udah nggak laku lagi. Mudah-mudahan dengan barokahnya salawat Allah jaga lisan kita. Amin. Nggak pernah bohong. Nabi tadi ngomongin sahabat Bilal bin Rabah, bukan, Abu Dzar Al-Ghifari, ya pernah ngomong, negro berarti kan keling ya bu, hitam. Ini ngomong bohong apa jujur? Jujur kok. Kalau orang hitam dibilang hitam, jujur apa bohong? Makanya ibu kalau bisa jujur. Tapi salahnya ibu kalau dibikin jujur, ibu nggak terima. Ini penyakitnya ibu. Contoh ya bu. Suami ibu mau makan nyumbang di masjid 5 juta. Ibu nanya, berduit bang? Abang nyumbang di masjid. Ada banyak 5 juta. Ibu yang jujur, tambahin bang, malu, masa 5 juta. Itu ibu yang hebat. Saya mau tanya, ada gak kira-kira orang sini begitu? Gak ada ya? Pantas kata Nabi, kalau kau sedekah, tangan kanan yang memberi, tangan kiri gak perlu tahu. Siapa di antara perlambang tangan kiri adalah istri kita. Sebab jarang istri yang mendukung perjuangan istri suaminya untuk keselamatan akhirat. Nabi Daud alaihissalatu wassalam pernah berdoa kepada Allah, wa zaujatan tu'inuni ala akhirati, ya Allah kasih bini saya, tolong kau kirimkan istri saya Allah yang bisa mendukung untuk kepentingan akhirat.
Padahal Pak, bininya Nabi Daud berapa? Tahu? 100. Masih dikit. Anaknya Nabi Allah Sulaiman 1000. Itu yang kita pikir kapan lagi celana gitu. Itu mukjizat. Mukjizat. Di antara 100 istri yang dimiliki oleh Nabi Allah Daud alaihissalatu wassalam, Nabi Daud masih minta, ya Allah kirimkanlah istri yang mendukung perjuangan akhirat. Berarti lebih banyak istri yang tidak mendukung perjuangan akhirat. Mana contohnya tadi? Jujur suami bilang 5 juta, nggak ada yang terima. Makanya ibu mendingan dibohongin daripada dijujurin. Terima ibu? Nggak terima? Kalau ibu hidungnya pesek, saya bilang mancung, ibu kesini enggak? Masya Allah, ibu hidungnya mancung amat, padahal pesek. Itu jujur apa enggak tuh? Jujur enggak? Tujuan saya nggak girangin. Maka dalam Islam itu girangin orang, bohong pun boleh. Boleh Pak. Boleh, bohong boleh kalau tujuannya girangin. Contoh. Istri bapak masaknya keasinan, bapak nyengir. Jangan ngomel. Istri nanya, kenapa Bang Ngir? Enggak, gue dari dulu pengen makan sarung begini nih. Dari dulu, alhamdulillah sekarang ketemu juga. Dicobain sama ibu nyengir juga. Lalu tahu kalau gitu. Berarti jujur kadang-kadang juga Pak bisa nggak diterima. Ada suami, bininya wajahnya pas-pasan. Dan rapi banget, tujuannya buat girangin suami. Apa kata suami? Ya lo mah biar danan gimana gitu juga. Ibu kesing juga tuh. Apalagi di marah-marahin, ya lo dasar jelek. Pasti marah Pak. Lo tau gue jelek, apa lo mau sama gue? Gila-gila juga, tidur juga, macam-macam udah ngomongnya Pak. Mendingan kita bohongin tapi demi untuk girangin. Yang ketiga, wayadun sahi, tanda-tanda penghuni syurga dermawan. Apabila ada kotak amal lewat, kalau bisa jangan sampai kosong, masukin walaupun nggak ada duitnya, gituin aja tangan kita tuh, pora-pora dulu. Bohong, nah ya biarin dia bohong. Tuh, biasanya urusan duit Pak minta maaf paling perhitungan orang. Makanya sodakoh itu paling berat perbuatan Pak. Bapak mau sodakoh Pak, ada 70 setan yang gandulin tangan kita, terutama setan yang berkonde. Kita ada kan? Ya bukan ibu berasa berkonde kan? Amal yang paling berat adalah sodakoh. Jadi kalau makan ada kotak lewat mulai masuk. Alhamdulillah Bu, ibu kampung saya Bu, setiap sedekah pasti masukin duit 50.000. Alhamdulillah. Tapi tak kembalian 45. Nah, nggak jadi 50, 45 jadi 5.000. Yang penting mulain gerakin hati kita. Yadun sahi, tangan yang dermawan. Yang terakhir, qalbun naqi, hati yang bersih daripada sifat hasud, dengki. Seluruh anggota badan kita berada di sini nih Pak. Samudranya hati kita. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau hati kita baik, insya Allah segala-gala jadi baik. Tapi kalau hati kita jelek, semua pun bakal jadi jelek. Usahakan kalau kita bersanding dengan teman dan saudara kita, kalau bisa orang lain dekat kita nyaman, kita pun dekat orang lain nyaman. Itu tadi kata Habib kita. Kalau hati kita bersih, hati kita gak ada masalah, insya Allah pandangan mata kita pun enak. Saya gak punya masalah sama Bapak. Saya pandang apa enak. Masya Allah tuh orang wajahnya, Masya Allah ibu wajahnya. Kenapa? Sebab hati kita gak ada masalah. Coba kalau ada masalah, mata memandang kurang senang, hati juga tidak senang, tangan akan bertindak. Makanya setiap hari, kata ulama, setiap hari anggota badan kita, tangan, mata, lidah, kaki, semua meminta kepada hati, ya gelap istaqim,
idza istaqamta istaqamna wa idza a'wajta a'wajta. Wahai hati, tenanglah engkau. Kalau engkau tenang, saya ikut tenang, tapi kalau engkau bengkok, saya pun ikut bengkok. Kalau kita tenang, tidak ada masalah satu antara lainnya, orang kita pandang enak gak, Bu? Ibu ini gak punya masalah sama orang lain. Kalau kita lihat tuh orang enak gak pandangan kita? Tapi kalau makan kita gak enak sama orang lain, hati kita ngomong, mata kita melihat enak gak? Gak enak. Di qalbun naqi, hati dibersihkan. Setiap hari kita berdoa, Rabbana wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan kau tanamkan hati saya, hati yang punya ganjelan sesama muslim. Ada dua, kata Nabi, dua hal ini yang bisa menghabiskan dan menghancurkan amal ibadah. Apa yang pertama? Al-ghil. Yang kedua al-hasad. Al-ghil, kita punya ganjelan sesama muslim, gak senang lihat orang maju. Kalau peribahasa anak sekarang, senang girang kalau melihat orang jatuh, ya. Dia susah kalau melihat orang maju. Jadi orang yang beriman, yang hatinya bersih, tetangga punya mobil baru, ucapin alhamdulillah. Walaupun tangga kita kelihatannya nggak kerja. Gue mah heran tuh orang kerja kagak, dagang kagak, punya mobil baru. Jangan-jangan ngepetnya orang. Itu hati yang nggak bener, hati kita nggak bersih. Yang enak mau begini, biarin dia mau beli mobil baru, mungkin warisannya yang di Jawa dijual. Enak gak tuh? Ibu kagak dosa, badan sehat. Makanya sumber penyakit, kata dokter, itu bukan karena makanan. Sumber penyakit sumbernya dari hati. Saya nggak percaya kalau makan daging kambing bisa bikin darah tinggi. Nggak pernah percaya saya. Percaya nggak, Bu? Yang bikin darah tinggi, pikiran pusing, kagak punya duit. Naik nggak tuh? Naik ke otak pusing nggak? Udah ini aja, udah malam. Jadi 4 kalau bisa nih, Bu rawatin. Apa yang pertama? Wajhun malih, wajah yang murah, senyum, ucapan yang menawan, ucapan yang tidak pernah nyakitin orang lain. Kemudian tangan dermawan, hati yang ini nggak bisa dipisahin, Bu, satu-satunya. Ada orang murah senyum, ya, tapi pelit dari terima ibadahnya sama Allah. Ada orang dermawan, murah senyum, apalagi cuman ucapannya judes, semua nggak diterima. Jadi 4-4 ini kalau bisa diamalin: 1 murah senyum, 2 ucapan yang baik, 3 tangan dermawan, 4 hati yang bersih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdul ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haq alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala bi rahmati arhamar rahimin bil qabul wa tamam min kulli sulh ma'mun wa sallallahu alaihi wa batin fi dini wa dunya wal akhirah wal jamala fi jami'il ahwal wal barakah fil hal wal mal wad dar wal iyal ila hadratin nabi siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisir asril Fatihah ta'lana abwabal khair waj'alna min ahlil khair واختم لنا بالخير فإنك ولي كل خير ودافع كل ضير. اللهم اجعل أولادنا وذريتنا وتلاميذنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الفقر والجهل والضير. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد وآله خير الورسجية واغفر لنا يا ذا الأولى في هذه الليلة وفي كل ليلة دوام بها سبحانك اللهم وتحية بها سلام
Wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah majelis maulid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah mau'izatul hasanah dari guru kita dan sekaligus ditutup dengan doa. Maka ditutup dengan doa, maka berakhirlah acara kita pada malam hari ini. Sekali lagi kita doakan mudah-mudahan sahibul bait, keluarga besar Bapak Haji Abdul Somad beserta istri dan keluarga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala.